dengan kondisi seperti sekarang ini, P3K kan berarti masih ada tahap 3 ya? Belum dibuka ya Pak. Nah ini lantas usulan Bapak-Bapak itu gimana? Karena sekarang 293.000 yang sudah ada formasi, 193.000 itu nggak ada formasinya Pak. Kan kasihan mereka sudah tes, sudah lulus gitu. Padahal ada 400.000 yang juga belum belum lolos. Padahal udah 10 tahun, 15 tahun. Kan mereka dipakai hanya karena mekanisme tes ini kemudian tidak menguntungkan dia. Faktanya juga kalau toh tidak lolos tetap aja dipakai, dia masih jadi guru honorer. Artinya mungkin barangkali ada usulan karena ini kan tetap kita butuh mereka statusnya apapun, menjadi P3K atau tidak menjadi P3K, tetap saja dia harus jadi guru di situ. Kan nggak keluar, kalau keluar bubar sekolahnya. Karena ada satu sekolah yang PNS cuma satu, kepala sekolah saja, yang lain honorernya mau jadi P3K aja nggak bisa. Sudah lolos nggak ada formasi, atau apalagi yang belum lolos. Nah ini, kemudian yang kedua tentang keuangan. Keuangan itu tadi apa usulannya gimana Pak? Karena sekarang ini dengan DAU tidak ditambah, tetapi di earmark, dikasih bintang, suruh harus Pak untuk P3K. Kata Bu Ketua tadi, dikasih uang belanja 1 juta. Istrinya stafku dikasih uang 1 juta bulan lalu. Terus bulan ini ditambah suami itu ngangkat pegawai, tapi gajinya suruh dari 1 juta itu. Lah kondisinya begini nih, seperti apa? Barangkali mungkin secara teknokratik gitu, atau mungkin di daerah, atau bisa disiasati atau tidak, atau hanya satu opsi ya ditambah satu opsi gitu. Kalau nggak ada tambahan, kemudian terus selanjutnya nggak ada tambahan, lantas bagaimana Bapak Ibu? Karena kita tetap butuh guru, sekolah harus jalan gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Fikri, sebelum dijawab oleh para kepala daerah nih Pak Gub dan Bu Wagub serta perwakilan dari 2 Pemda yang lain, tadi disampaikan ini menurut catatannya GTK, dari permintaan formasi itu ada 47 Pemda yang mengusulkan 80-100% formasi yang kurang. Jadi kan dulu setelah ada formasi penuh, terus ada pelamar, ada lulus, kan ada sisa. Nah sisanya ini hanya 47 Pemda yang mengusulkan totalnya itu 80-100%. Kemudian 35 Pemda mengusulkan 60-80%. 244 Pemda mengusulkan kurang dari 40% formasi, dan ada 191 Pemda yang belum mengusulkan formasi sama sekali. Ini kan artinya bahwa ketidakjelasan masalah anggaran ini mengganggu. Kemarin kabupaten kota yang kita undang itu ngeri lagi Pak. Jadi Kabupaten Pasuruan itu tidak menganggarkan APBD tahun 2022 untuk guru P3K. Kemudian Kota Kupang juga tidak. Ya. Kemudian Kabupaten Sanggau hanya 6 bulan gaji. Kabupaten Kabupaten Lampung Timur hanya 5 bulan gaji. Hanya Kabupaten Wonogiri yang karena sudah terlanjur SK-nya ini proses berkas, menganggarkan 175 miliar sekian setahun. Padahal dana yang di-earmark oleh Kemenko itu hanya 153 miliar. Luar biasa kan? Ngeri. Jadi kalau ternyata kabupaten kota yang tidak menganggarkan itu juga nggak diapa-apain,
Kan artinya nanti kemungkinan besar Wonogiri juga tidak akan menganggarkan. Berarti gurunya nanti akan kehilangan gaji tahun depan. Atau pura-pura saja, udahlah tidak pernah terjadi rekrutmen guru. Kan bisa. Tetapi guru tetap mengajar dan pemerintah daerah tetap harus membayar. Kan begitu keadaannya. Nah, ini masalah ini pelik sekali, Pak Fikri. Maka saya mohon dukungannya hari Senin. Kita mengundang Eselon 1 untuk membuat komitmen. Ya, beberapa komitmen yang sudah beberapa kali kita sampaikan. Yang pertama dan paling utama adalah permintaan kita untuk pengiriman gaji P3K yang sudah diangkat ini dipisahkan dari DAU yang sudah pernah terkirim. Itu penting, Pak Fikri. Jadi jangan sampai kita bilang kayak suasananya staf saya itu tadi, kamu angkat orang kok nggak ngasih uang tambahan sih Pak, kan gitu kan, kira-kira perasaannya itu. Kan sudah pernah ada sertifikasi guru juga, beda kan, tidak di DAU, kan bisa perlakuan itu. Nah, kemudian sebaiknya seluruh proses rekrutmen itu dikembalikan di daerah, kabupaten, kota, atau provinsi. Kan ketersediaan anggaran akan otomatis kan itu kan, kalau rekrutmen seperti itu. Ada lagi Pak Fikri, kemarin pada saat pertemuan dengan Kemenpan RB itu, saya bertanya, sebenarnya peraturan mengenai guru sekolah swasta yang kalau diangkat itu nanti harus pindah ke sekolah negeri, itu siapa yang membuat? Ternyata surat keputusan menteri yang kemudian berimplikasi pada peraturan di Badan Kepegawaian Daerah. Maka itu bisa dirubah. Maka saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu supaya tidak terjadi kegaduhan. Udahlah, guru swasta yang diangkat ya biarlah dia mengajar di tempat yang sama. Kalau memang mau mengangkat guru swasta untuk menjadi P3K ya biar saja dia di situ, nggak usah dipindah-pindah ke sekolah negeri. Jadi ruwet lagi nanti penyesuaian. Mudah-mudahan itu juga bisa terlaksana.